konsisten menjaga integritas, bahkan dia sampaikan tadi hal-hal yang mendasar, tolong terkait dengan keluarga, kemudian teman-teman dekat. Ini penting sekali, Baik. bukan hanya untuk menjaga kepercayaan publik, ini lebih pada soal etik, Oke. bukan semata soal agama, tetapi lebih bahwa ini program yang suci. Malu kita kalau maling dari program ini gitu, karena ini Ini Mas Sudar dilantik di tengah skandal BGN yang masih bergulir di Kejaksaan. Apakah pergantian kepala BGN ini dari Bu Nanik yang mengundurkan diri karena alasan sakit itu ke Mas Sudar ini menjawab tantangan publik bahwa Mas Sudar ini dapat membenahi penyelewengan di tubuh BGN dan tata kelola MBG secara khusus? Oke, baik. Jadi sebenarnya mungkin dari pertama kali MBG ini dicanangkan ya, setelah pasca kampanye ya, ketika Presiden Prabowo dan Gibran telah resmi menjabat, kami sudah menyampaikan waktu itu ada aksi Indonesia Gelap, kita sudah menyampaikan bahwasannya program MBG ini butuh untuk dievaluasi total, butuh perencanaan yang matang sehingga program ini berjalan dengan baik, tepat sasaran dan juga tepat guna. Dan saat ini kita melihat bahwasannya terjadi kembali pergantian kepala BGN. Kemarin dari Pak Dadan, sekarang jadi Bu Nani, kemudian sekarang lagi jadi Pak Sudaryono ya. Nah, sebenarnya pergantian Vigo ini menunjukkan bahwasannya permasalahan BGN itu bukan hanya sekadar tata kelolanya saja, tapi di dalamnya bagaimana MBG direncanakan sejak hari pertama, itulah letak permasalahan paling pertama. Kalau tadi Pak Sudaryono menyampaikan bahwasannya MBG memerlukan transparansi, digitalisasi, dan juga komunikasi yang baik. Lebih jauh daripada itu, MBG juga membutuhkan perencanaan yang matang supaya MBG itu tepat sasaran dan juga tepat guna. Ketika tadi kita melihat permasalahan satu demi satu itu teratasi, tapi kita juga melihat realitasnya di lapangan. Sepanjang berjalannya MBG hingga hari ini, kurang lebih 35.000 anak sudah keracunan. Dan anak-anak itu bukan bahan uji coba. Itu bukanlah sebuah permasalahan yang harus selesai dengan adanya anak-anak yang keracunan terlebih dahulu. Enggak. MBG harusnya kalau memang ini berjalan sebagaimana tujuannya, harusnya hadir untuk mensolusikan masalah penyakit anak-anak, bukannya menjadi sumber dari problem penyakit anak tersebut. Sehingga entah berapa kali berganti figur dari MBG, dari kepala BGN ini, jika permasalahan paling mendasar itu adalah perencanaan MBG tidak pernah ditujukan dengan matang, maka ini akan kembali terulang permasalahannya. Ini bukan cuma sekadar transparansi, bukan sekadar digitalisasi, bukan juga sekadar komunikasi, tapi lebih jauh dari itu ini soal perencanaan. Siapa yang menyelenggarakan, siapa yang menerima, siapa yang menyalurkan, ini soal perencanaan MBG. Oke, memang benar dari awal pelaksanaannya kritik demi kritik itu hadir dari masyarakat begitu ya, dengan dua pimpinan yang lama begitu, yang satu terjerat kasus penyelewengan, yang satu memang sengaja mengajukan pengunduran diri, yang dinilai tidak sesuai kapasitasnya, sementara ada sosok yang dinilai sesuai kapasitasnya. Apakah elemen mahasiswa masyarakat juga berharap dengan adanya Mas Sudar di bagian sekarang itu dapat dikelola dengan baik sesuai harapan masyarakat? Problemnya kurang lebih seperti ini, Mas. Ketika figurnya diberganti, kita pasti berharap. Tapi ibaratkan kita membangun rumah, kita pasti menaruh harapan besar pada tukang kita, kepada mandor kita yang membangun rumah kita. Tapi jika kita nggak punya gambaran rumah kita akan dibangun seperti apa, ketika kita nggak punya sketsa arsitektur rumah kita akan dibangun seperti apa, bangunan rumah kita ingin dibangun berapa kamar tidur, berapa kamar mandi, maka kita akan berharap pada orang yang hanya membangun rumah tersebut tanpa tahu membangunnya seperti apa. Dan itulah yang jadi akar dari masalah MBG pada hari ini. Ketika kita berganti figur yang memimpin BGN ini, kita mengharapkan pasti bahwa MBG ini berjalan dengan baik, bahwa tidak ada lagi korupsi di dalam BGN, di dalam tata kelola MBG. Tapi kita juga melihat bahwasannya harapan ini kita berharap pada sesuatu yang kita
tidak punya landasan terkait dengan harapan tersebut. Kalau lebih seperti Oke, itu. baik, harapan Mas Dimas sama dengan harapan Pak Iwan nih, Mas Riko, bahwasannya bukan hanya pergantian sosok figur saja yang menjadi pimpinan BGN, tapi juga evaluasi reformasi nyata di tubuh BGN. Apa yang kemudian dimandatkan Presiden oleh Mas Sudar ketika didapuk sebagai pimpinan BGN yang baru, Mas Riko? Ya, terima kasih. Tadi bagus sekali yang disampaikan oleh Mas Anandaku dari UI. Kami menerima sekali masukan itu, kami catat. Perencanaannya harus benar-benar kuat. Dan harapannya sama kita ini, sesuai yang disampaikan oleh Mas Ananda tadi, kita sama-sama ingin program ini bersih dari korupsi. Nah, tiga pimpinan BGN ini, Mas Sudar, kemudian Bu Harumsari dan Pak Trenggono. Mas Sudar tidak akan rangkap jabatan, sudah bukan Wamentan lagi. Kemudian Ibu Harumsari juga sudah tidak di BPKP. Pak Trenggono juga sudah bukan lagi di TNI, sudah mundur dari TNI. Dan kita bersyukur di awal MBG ini sudah muncul kesadaran, sudah tertanam kesadaran bahwa siapapun yang mencuri, siapapun yang terbukti korupsi, itu nggak ada ampun. Itu udah diproses, kemudian dipenjara. Nah, kesadaran ini muncul di kita di 19 bulan program ini berjalan. Ini sudah bagus banget dan kami terus mengundang teman-teman mahasiswa, jangan ragu menyampaikan kritiknya. Itu kemarin tuh ada kesalahan informasi, ada yang mengatakan kalau mengkritik MBG itu disuruh ke luar negeri, itu salah sekali, tidak pernah Presiden menyatakan seperti itu. Justru teman-teman mahasiswa ini, Presiden bahkan mengatakan di depan HUT Polri, orang-orang yang benar seperti Mas Anandaku ini, orang-orang yang kritis itu harus aman, tidak boleh dikriminalisasi, karena syaratnya bagus-bagus dan sangat penting sekali mengingatkan para pejabat agar tidak korupsi. Nah, memang program MBG di kita ini kan masih baru ya, kalau dibandingkan dengan Spanyol yang juara dunia itu sudah 120 tahun itu. Argentina itu sudah 72 tahun. Maroko itu sudah 60 tahun. Brazil bahkan sudah 71 tahun. Jadi sebetulnya dalil MBG ini kuat sekali karena sudah dijalankan di 170-an negara. Nah, oleh karena itu kita harus belajar dari negara-negara maju ini, dan memang setiap negara itu punya tantangannya masing-masing ya, sehingga tidak bisa disamakan. Nah, di Indonesia ini misalnya pilihan-pilihan apakah antara menggunakan dapur umum atau kantin sekolah itu memang tidak bisa hitam putih. Mana yang lebih cocok menggunakan dapur umum? Karena kalau dapur umum mungkin memasaknya dengan potensi yang banyak, mungkin bisa lebih efektif, kemudian bisa lebih tepat sasaran, kemudian mana yang cocok untuk kantin sekolah. Oke. Dan tadi kami sampaikan juga bahwa sekarang itu sudah diganti semua, kan ada kritik-kritik kemarin itu ya. Nah, sekarang SDM-SDM terbaik itu dari Kementerian Kesehatan, dari Kemendikdasmen, dari Kementerian Keuangan, dari BPKP, kemudian dari Kejaksaan, kemarin sudah masuk ke BGN, kemudian dipimpin oleh Mas Dar. Baik. Dan ini yang kita awasi ini kan banyak, ada BGN-nya, kemudian ada 27 ribuan lagi dapur-dapur itu. Artinya korupsi itu sangat mungkin bisa terjadi di 27 ribu titik itu maupun di BGN. Nah, sebetulnya program ini menjadi barometer peradaban kita. Karena misalnya ketika di satu dapur itu tidak terjadi markup bahan baku, tidak terjadi monopoli pemasok, itu kan betul-betul artinya pemasoknya bagus, kemudian mitranya bagus, SPPI-nya bagus, 47 orang itu bagus. Jadi sekali lagi, jangan ragu-ragu untuk terus memberikan kritik terhadap program makan bergizi gratis Oke, ini. Mas Makasih. Riko, baik. Tadi ada anggapan keluar dari mulutnya Pak Iwan bahwa Mas Sudar ini anak ideologisnya Presiden. Kemudian kekhawatiran bahwa ini merupakan penyelarasan politik semata. Apa yang kemudian ditanggapi oleh pemerintah? Gimana Mas Rizal? Tadi saya kurang dengar. Tadi Pak Iwan mengeluarkan anggapan bahwa Mas Sudar ini anak ideologisnya Pak Presiden begitu. Bagaimana kemudian pemerintah menjawab ketika nanti ada anggapan bahwa ini hanya sekedar penyelarasan politik semata? Oh tidak, jadi memang tadi kami sudah sampaikan ya, ini
beliau mumpuni, jadi bahkan tadi beliau sampaikan saya tidak punya dapur. Luar biasa menurut saya ya. Orang yang sudah berjuang mengikuti Pak Prabowo sejak awal, kemudian ketika Pak Prabowo memenangkan Pilpres, kemudian tidak punya dapur, kemudian tetap konsisten menjaga integritas, bahkan dia sampaikan tadi hal-hal yang mendasar, tolong terkait dengan keluarga, kemudian teman-teman dekat. Ini penting sekali, Baik. bukan hanya untuk menjaga kepercayaan publik, ini lebih pada soal etik, Oke. bukan semata soal agama, tetapi lebih bahwa ini program yang suci. Malu kita kalau maling dari program ini gitu, karena itu mengurangi gizi masyarakat. Mas Hariko sudah Kemudian tidak ragu nyebut paling ya, karena 1 bulan yang lalu Mas Hariko masih beranggapan bahwa yang menyelewengkan uang negara begitu ya. Jangan ragu nyebut maling ya Mas Hariko. Baik, Mas Hariko saya tahan dulu. Banyak yang sanksi Mas Agung bahwa pengunduran dirinya Bu Nanik ini tidak murni hanya cuman karena alasan kesehatan. Kita tahu beberapa jam yang lalu H-1 sebelum pelantikan bahwa ada di Buti 5 baru. Di situ ada 1 nama yang mewakili kejaksaan. Apa kemudian analisa Anda? Jangan dijawab dulu. Kita harus jeda sesaat. Pemirsa Merah Putih akan kembali sesaat lagi.